sore bagi Tuhan. Glory be to God. Shalom. Halo. Bagaimana keluarganya semua? Dalam keadaan luar biasa? Keadaan saudara dalam keadaan luar biasa? Haleluya. Amin. Live with him. Katakan, live with him. Live with him. Haleluya. Puji Tuhan. Kamu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau kita membaca di dalam kitab Galatia terlebih dahulu. Galatia 2 ayat 20. Dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Baru nanti akan saya sampaikan dalam terjemahan yang lain. Sudah menemukan? Galatia 2 ayat karena di Indonesia agak berbeda dengan yang di Inggris, kita mulai dari 19, 20, 21. Ya. Sudah menemukan? Katakan amin. Dan mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, amin. Saya akan membacakan bagi saudara dari terjemahan Amplify Classic, tapi yang sudah saya translate dalam Indonesia. Kalau tadi kita membaca bahwa aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Di sini terjemahannya adalah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi aku telah disalibkan dengan Kristus. Dan di dalam Kristus, aku telah berbagi penyalipannya. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus Mesias itu yang hidup di dalamku. Dan kehidupan yang aku jalani sekarang di dalam tubuh yang sekarang ini, aku hidupi dengan iman. Iman dengan kepatuhan dan ketergantungan dan kepercayaan penuh kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh karena itu, aku tidak memperlakukan anugerah Tuhan yang murah hati sebagai sesuatu yang tidak penting dan mengalahkan tujuannya. Aku tidak mengesampingkan dan membatalkan dan menggagalkan dan meniadakan rahmat kebaikan Tuhan yang seharusnya tidak pantas untuk aku. Karena jika kebenaran, pembebasan dari kesalahan datang melalui mentaati ritual hukum, maka Kristus Mesias itu mati tanpa dasar dan tanpa tujuan dan sia-sia. Kematiannya kemudian sepenuhnya tidak berguna. Jadi terjemahan yang di bahasa Inggris itu lebih menekankan lagi. Ya, artinya ketika kita ini hidup saat ini, Rasul Paulus menyampaikan, kalau dia hidup saat ini itu dia sudah mengalami kematian bersama dengan Yesus Kristus. Dan kematian bersama Yesus Kristus ketika kapan? Ketika Yesus disalibkan. Dia sudah ikut disalibkan. Padahal Rasul Paulus, waktu Yesus disalibkan dia bertobat. Tetapi momen saudara, ketika Yesus disalibkan itu momen yang luar biasa. Bahkan ketika 2000 tahun sekian yang lalu Tuhan Yesus disalibkan, pasti kita semua belum ada yang hidup. Tidak ada. Tapi in that moment, pada waktu itu,
dia sudah melakukan suatu event yang bisa menjangkau untuk masa depan, termasuk untuk kehidupan kita sekarang ini. Luar biasa. Sama yang dilakukan yang Rasul Paulus akui. Pada saat dia menerima Yesus, Yesus itu sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Tapi kenapa dia sampaikan bahwa aku telah mati bersama Yesus waktu Yesus disalib? Demikian juga seharusnya kita. Jadi kita ini mati bukan sekarang. Matinya kita tuh bareng ketika Yesus juga waktu disalib. Itu sama, kita juga sudah disalibkan. Amin. Karena momennya Yesus itu bukan nanti diulang lagi. Kayak kita merayakan hari kematian Tuhan, kita ulang-ulang terus. Tetapi momen itu, peristiwa itu tidak diulang. Cukup sekali terjadi, tetapi menjangkau semua orang yang hidup 2000 tahun kemudian, itu ikut masuk di dalam momen tersebut. Amin. Amazing kan? Luar biasa. Dan Rasul Paulus katakan itu, jadi hidupku ini sekarang ini, yang dia hidupi di dalam tubuh daging ini, bukan sekedar hidupnya dia lagi, tapi Kristus yang hidup. Artinya ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, nah kebangkitan Yesus pada hari ketiga itulah juga yang hidup di dalam dia. So demikian juga dengan kita hari ini. Kebangkitan Tuhan yang pada hari ketiga 2000 tahun yang lalu, itu pun adalah merupakan kebangkitan bagi kita sekarang. Amin. Dan hidup yang kita hidupi sekarang itu oleh karena kebangkitan Tuhan yang sudah lewat 2000 tahun yang lalu. Tetapi itu masih dan tetap selama-lamanya berguna bagi orang, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu dia katakan, aku hidup ini bukan karena aku melakukan ritual keagamaanku. Bukan aku bisa hidup ini karena aku mentaati hukum Tauratku. Tidak, karena dia ahli Taurat. Rasul Paulus adalah ahli Taurat. Bukan aku lagi yang dulu rajin melakukan ritual tersebut, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang ini hanya bergantung kepada iman, percayanya dia kepada Yesus Kristus Sang Mesias tersebut. Bukan lagi bergantung dengan aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Tidak. Tapi hidup yang dijalani oleh Rasul Paulus dan juga kita, yang kita jalani sekarang, yang hidup di dalam kehidupan daging ini, adalah karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan ketergantungan daripada apa? Dari kasih karunia-Nya dia. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, aku dengan demikian, aku tidak menelantarkan atau meniadakan atau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Karena kalau dia bisa hidup, itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Pada saat itu dia sudah maunya dibunuh oleh Tuhan. Karena dia pembunuh, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan seharusnya dia itu bisa mati saat itu juga. Ketika dia melihat sinar kemuliaan Tuhan, sesuatu yang kudus dengan orang yang tidak kudus pasti akan bisa mati. Kalau dia melihat kemuliaan Tuhan, dia pasti mati. Kalau dia hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Maka itu dia katakan, aku tidak menyia-nyiakan dan tidak menolak sinar kemuliaan itu. Kasih karunia Tuhan itu dia tidak tolak. Nah seringkali banyak orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus katakan, aku ini gak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Pada saat itu dia merasa dia tidak pantas bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia merasa tidak pantas. Dan saudara, sebetulnya kita ini gak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang merasa, oh I deserve about it. Tak bisa. Aku pantas, layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Gak ada. Kita semua tidak pantas, gak layak. Kenapa? Karena kita penuh dengan dosa. Dan Rasul Paulus katakan, aku ini gak pantas. Tapi kalau aku bisa menerimanya,
Aku tidak menolak dan tidak akan aku gagalkan, tidak akan aku tiadakan, supaya tujuan dari kasih karunia yang diberikan kepada dia itu berlangsung, itu berhasil. Saudara, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, itu bukan untuk saudara foya-foya, bukan untuk saudara bisa show off, bukan untuk saudara bisa tampil, aku dapat kasih karunia. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu ada tujuannya, ada maksudnya, dan itu ada goalnya dari Tuhan. Bukan hanya sekedar bagi-bagi begitu saja, supaya dapat kasih. Tidak. Sama seperti Tuhan memberikan kasih karunia kepada Rasul Paulus, ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya dia bisa memberitakan firman Tuhan, supaya dia bisa berkenan kepada Tuhan dan dikirim oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tujuannya di situ. Jadi kalau saudara menerima kasih karunia dari Tuhan, ada tujuannya. Katakan, ada tujuannya. Bukan hanya untuk, aku ini sudah diberkati. Lalu berkata, aku diberkati. Terus? Aku cuma nyanyi doang. Tidak, saudara diberkati ada tujuannya. Saudara mendapat kasih karunia ada tujuannya. Bukan hanya menunjukkan, ternyata lihat, saya dapat berkat, saya dapat kasih karunia. Tidak. Semua daripada kita, kalau menerima kasih karunia dari Tuhan, itu ada tujuan dari Tuhan. Amin. Dan jangan disia-siakan. Supaya tujuan daripada kasih karunia Tuhan itu berhasil di dalam kehidupanmu. Amin. Saudara, ketika menerima kasih karunia, bukan itu saja. Ternyata di dalam kasih karunia itu, di balik kasih karunia itu, ada lagi yang harus dilaksanakan oleh Tuhan supaya berhasil di dalam engkau. Jadi ada kado di dalam kado. Itu Tuhan luar biasa. Kalau saudara menerima gift kasih karunia dari Tuhan, di dalam gift kasih karunia itu masih ada gift lagi. Gift-nya yang apa? Gift yang di esensial, yang penting itu untuk berhasil. Amin. Itulah live with Him. Itulah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan luarnya saja. Bukan hanya sekedar, saya bisa ini, saya dapat ini, semuanya ini tersedia semua. Tetapi dari segala yang sudah diberikan tersedia itu, ada gift lagi di dalamnya itu, yaitu apa? Live eternal, hidup kekal itu ada di dalam kasih karunia itu. Nah itu jangan kamu sia-siakan. Kalau kita sudah menyanyiakan kasih karunia ini, ternyata kita juga menyanyiakan hidup yang kekal. Banyak orang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Take it for granted. Anggap kasih karunia Tuhan itu, ya udahlah, memang aku pantas, udah terima aja. Tetapi tidak dihidupi seperti Rasul Paulus. Aku gak pantas loh aku terima ini. Kalau aku terima ini, berarti aku harus betul-betul menghormati. Aku harus betul-betul bertahan, betul-betul melakukan apa yang dikehendaki dari kasih karunia ini terlaksana di dalam kehidupannya. Nah itu artinya kita live with Him. Amin. Bukan hanya menikmati berkatnya, tapi sampai harus tahu goalnya Tuhan itu apa, tujuan Tuhan itu apa di dalam kehidupanmu. Nah itu yang terpenting. Jadi saudara, kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita harus tahu kita sudah menerima kasih karunia hari ini. Tapi apa tujuannya Tuhan? Aku menerima kasih karunia ini. Aku gak pantas loh Tuhan terimanya. Ya. Tapi kalau Tuhan kasih, bukan kita hore, terima kasih. Oh thank you Lord Jesus gitu aja. Langsung bertanya, kenapa aku bisa menerima ini Tuhan? Apa yang kau kehendaki Tuhan untuk aku lakukan? Tujuannya apa? Apa sih yang mau kau lakukan dengan kasih karunia yang kau berikan padaku? Itu yang harus kita tanya. Bukan ketika kita menerima kehidupan sekarang ini, kita bisa hidup, kita bisa beribadah, pasti itu ada tujuannya dari Tuhan untuk kita.
Nah, itu yang kita harus bertanya dan hidup di dalamnya. Ya. Jadi saudara bisa memahami tentang bagaimana sih hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Sekarang saya mau bawa lebih dalam lagi sebagai contoh dan nanti saudara ingat. Ada seorang pribadi ya di dalam Alkitab yang sebetulnya itu tidak pantas untuk menerima kasih karunia. Ya, kasih karunia Tuhan itu hanya pada saat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu saja yang Tuhan pilih. Ya, tetapi dia ini bisa menerima kasih karunia. Kayaknya ceritanya itu kalau saya baca, saya ini kan kayak mirip saya, kayak mirip saudara dan saya. Sebetulnya kita ini gak pantas untuk menerima kasih karunia itu. Tapi kita bisa menerima gift, kita bisa menerima God favor itu. Itu karena apa? Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena kegantengan kita, bukan karena talenta kita. Tapi karena Dia Tuhan, Allah Bapa, memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Ya. Ada seorang gadis ya, yang bernama Ruth. Dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Moab. Ya. Orang Moab itu tidak masuk di dalam garis berkat Tuhan, tidak ada. Ya. Dia orang Moab, orang fasik, orang kafir, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba dia nggak tahu gimana juga ada sekeluarga datang ke Moab. Ya. Suami istri dengan anaknya, laki-laki ganteng kali seperti itu ya. Kemudian berkenalan dengan dia dan dia tertarik dan jatuh cinta kepadanya dan mereka menikah. Ya, sehingga mereka menikah. Tapi nggak lama setelah pernikahan itu. Waktu dia menikah tuh dia bilang, wah asik ya, dapat ini sudah terjadi semua yang aku cita-citakan. Sekarang aku sudah punya keluarga, bisa menikah. Wah sudah, ternyata nggak sampai sebulan. Suaminya, ayah mertuanya meninggal, kakak iparnya meninggal, suaminya pun meninggal. Ya, kalau dia adalah gadis yang tujuannya adalah aku mau hidup enak. Aku mau hidup yang pokoknya terjamin. Maka pada saat itu juga dia akan meninggalkan mertua perempuannya ini. Dia akan balik. Ya. Tapi ketika sampai mertua perempuannya ini mengusir dia. Sudah deh kamu balik sono ke negerimu, ke bapakmu, ke sanakmu. Dan carilah siapa tahu kamu bisa memperoleh suami. Aku gak punya anak lagi, aku gak punya suami. Kalaupun aku punya suami, pasti anakku masih kecil, gak bakalan bisa dikawinkan ke kamu. Tapi dia gak mau. Tapi kakak iparnya yang satunya pergi pulang. Tapi dia tidak. Ya. Ketika dia berkata tidak, aku akan tetap mengikutimu. Ya. Ketika Ruth menyampaikan ini, sudah, jangan usir aku lagi, jangan suruh aku pergi lagi. Pokoknya aku akan tetap mengikutimu. Karena waktu aku menerima kata yes, I married with your son, aku sudah komitmen dengan anakmu itu, bahwa aku menikah dengan anakmu dan juga dengan keluarganya. Sekalipun anakmu sudah meninggal, tetap aku terikat dengan komitmen itu. Jadi jangan usir aku, jangan suruh aku pergi. Kemana kamu pergi, ke situ aku akan pergi. Ya. Allahmu begini yang luar biasa. Di ayat yang ke-16, pasal yang pertama, Ruth. Ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut.
Nah, ini janjinya Rut kepada suaminya yang bernama Kilion yang sudah mati, anak Naomi. Do till death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Seharusnya pada saat itu Rut pun sudah terpisah dengan Naomi karena suaminya meninggal. Tapi karena dia sudah komitmen kepada anaknya itu, dia teruskan komitmen kepada mertuanya. Tidak sampai memisahkan kita dalam maut. Dan yang dia katakan adalah luar biasa. Kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Nah, ini orang kafir, orang fasik tidak tahu Allahnya Naomi. Tapi dia berkata, Allahmu, Allahku. Karena dia berkata, dia tahu, aku sudah hidup bersama dengan anakmu. Dan anakmu gak ada, sekarang aku hidup bersama dengan mertuaku. Hidup bersama. Selama-lamanya hidup bersama sampai maut memisahkan aku. Komitmen daripada Rut ini luar biasa. Ya. Iparnya sudah pergi, Oprah sudah pergi. Nah, kemudian dia, oke, kalau begitu si Naomi, ya sudahlah. Mari kita ikut perjalanan kita kembali ke tanah Yahudi, kita kembali. Ya. Nah, Rut ini tidak punya pikiran lain selain daripada dia sudah berpaut dengan Naomi. Dia sudah terikat dengan Naomi. Ingat, sebelum live to Christ adalah bound to Christ. Terikat. Dan Rut ini sudah terikat sejak dia berkata, ya, I will marry you. Itu dia terikat dengan seluruh keluarga. Dia tidak ada pikiran lain. Kalau itu saudara mungkin ada pikir, ini mungkin ya, mungkin, jangan marah ya. Kalau misalnya kalau kita, saya ini kan sebagai Rut, ya deh, gue ikut lu deh, mak mertua, gue ikut lu deh. Siapa tahu ya, di tanah Yahudi itu kan orang Yahudi keren-keren kali ya. Ada yang ganteng, ada yang muda, ada yang kaya. Orang Yahudi kan kaya. Kali-kali aku bisa. Mereka ada suka dengan aku bisa menikah. Tapi Rut tidak ada keinginan, motivasi sedikit pun untuk itu. Dia sudah tidak memikirkan itu. Tapi yang dia katakan, kamu bermalam di mana, aku di situ. Kamu kemana, aku di situ. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Itu yang dia taruh. Motivasi, tujuan dalam hidupnya. Aku bukan lagi cari brondong muda kali yang kaya begitu ya. Siapa tahu nih di Israel di situ banyak yang muda, yang kaya-kaya. Siapa tahu nih gitu. Mumpung aku diajak oleh mertuaku. Ya, yang itu anaknya sudah meninggal, yang dia sekarang kalau siapa tahu dapat yang lebih keren lagi, lebih kaya lagi, bolehlah gitu ya. Tapi Rut tidak ada motivasi seperti itu, dia tidak ada tujuan seperti itu. Dia hanya mau apa? Aku sudah terikat dengan engkau. Aku sudah hidup bersamamu. Sampai kapanpun aku hidup bersamamu. Sampai maut memisahkan aku. Nah, sampai akhirnya Rut hidup terus bersama dengan Naomi. Ya. Naomi tinggal di mana? Memang Naomi sudah gak punya apa-apa. Sudah gak punya harta, gak punya apa-apa. Gak tahu dia tinggal di mana, dia sewa, dia kontrak kali di rumah kontrakan yang kecil. Tetapi Rut ini ikut aja. Tidak ada tempat buat dia tidur. Pokoknya mertuanya ini bisa tidur. Dia sudah tidur di lantai kayak di mana dia tidur untuk itu. Ya. Dan dia lakukan. Sekarang mertuanya sudah tua. Terus kita makan apa? Bagaimana? Lalu dia mulai berinisiatif untuk bekerja. Ya. Kalau dia Rut itu seorang yang jahat hatinya. Yang punya motivasi yang lain. Ya. Oke. Gimana caranya? Pokoknya aku bisa dapat gantinya anakmu yang lebih kaya lagi. Aku dapat hidup lagi enak, ya kan? Aku bisa hidup enak. Tapi dia tetap memikirkan bagaimana Naomi hidupnya. Oleh karena itu dia mulai berpikir, aku harus mencari sesuatu untuk bisa dimakan. Dan Rut ini hidup bersama Naomi. Dia mengikuti segala peraturan di Naomi ini.
Sampai kemudian dia pergi keluar, dia pulang bawa sejumput jelai ini dibawa terus dibuat makanan. Dia bertanya, ibu mertuanya ini bertanya, kau dapat di mana? Di sana, di ladang sana ada orang yang sedang bekerja menuai. Di situ aku nggak kerja sama dia, cuman mungut yang jatuh-jatuh aja. Dia bilang gitu. Oh itu, ya oke. Nah diceritakan siapa di ladang mana dan Naomi tahu, oh itu ternyata adalah sanaknya dia, saudaranya dia. Dan suatu peraturan pada saat itu bisa sanak saudara itu bisa menebusnya. Artinya bisa menebus mereka dan memberikan naungan, memberikan pertolongan, naungan. Jadi seperti ditebus, kemudian dinaungi, dipelihara seperti itu. Kalau sanak keluarganya bisa melakukan seperti itu. Ya. Kemudian Naomi mulai tahu, oh itu di situ memang sanaknya dia. Belum punya istri, tapi memang sudah nggak berondong lagi. Ya, nggak berondong lagi, belum punya istri, tapi bukan anak muda lagi, malah jauh lebih tua daripada Ruth, tapi kayanya luar biasa. Ya. Dan Boas ini orang yang penuh hatinya tuh penuh kasih. Nah, Naomi tahu nih. Kemudian Ruth ini hidup bersama Naomi. Apa yang dilakukan? Taat kepada ibu mertuanya. Ketaatannya kepada ibu mertuanya ini luar biasa. Ya. Dan diberitakan oke, sekarang pada saat itu satu hari, Ruth, sekarang kamu harus mandi. Ya, karena selama ini tidak pernah mandi. Ya, sudah bertahun kali ya, atau berbulan-bulan gak pernah mandi. Sekarang kamu mandi, Ruth, mandi pakai air yang bersih. Kemudian ambil tuh bajumu yang paling bagus, semprot itu dengan cas seperti itu. Pokoknya urap itu semua rambut kamu, harus tampil cantik. Dia nggak bertanya, ibu aku disuruh apa sih? Nggak bertanya dia hanya nurut aja. Ya, dia lakukan. Terus kamu pergi ke sana tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu jorok banget, kotor. Orang sudah mandi, sudah cantik, sudah pakai baju bagus, disuruh ke pengirikan. Ya, kalau Ruth ini bantah itu kepada mertua, dia nggak akan dapat kasih karunia dari Tuhan lebih lagi. Tapi karena komitmennya dia, yang pertama dia lakukan adalah Ruth memiliki komitmen yang luar biasa kepada ibu mertua ini. Ketika dia komitmen, ya, kemudian dia mau mentaati setiap perintah daripada ibu mertuanya ini. Dan dia lakukan itu, dan dia ke sana, kamu temui ya. Bapak Boas itu kamu temui. Nanti kamu ini, dia sudah tahu deh, pokoknya kamu temui, kamu ikut aja situ. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Betul. Dan pada saat itu Ruth langsung ketika malam, ya, ketika Boas tidur di pengirikan itu, dia langsung merebahkan dirinya di bawah kaki Boas. Kaki itu paling bau, betul nggak sih? Ya, tempat yang paling kotor, yang paling bau. Ruth ini sudah mandi, sudah cantik, ya, sudah pakai baju bagus, disuruh tidur di bawah kakinya dia. Dan itu merupakan suatu tanda ketika Ruth tidur di bawah kaki Boas. Dan Boas secara waktu tidur enak-enak, kemudian lagi mengeliat gitu kali ya, jejek gini kakinya. Ada orang, siapa kok? Dia bilang gitu. Aku hambamu. Nah, setelah tahu posisinya, Ruth menempatkan dirinya di bawah kaki Boas. Boas sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dan memang Boas ini sudah mengetahui siapa Ruth ini. Terkenal Ruth ini, bukan terkenal janda mudanya, ya, bukan terkenal kecantikannya, tapi Ruth ini terkenal apa? Komitmennya dia kepada ibu mertuanya. Terkenal kebaikan hatinya kepada ibu mertuanya. Yang seharusnya dia tuh bisa meninggalkan ibu mertuanya. Sudah gak hidup bersama lagi dengan ibu mertuanya. Tapi Ruth ini tetap terus melayani ibu mertuanya. Tetap komitmen. Nah, itu menjadikan dia terkenal. Pada saat itu semua orang membicarakan dia. Siapa itu gadis? Siapa itu? Ibu siapa? Ibu muda siapa? Itu jandanya anaknya ini sudah meninggal. Tapi bukan omongan yang jelek yang mereka membicarakan, tapi dia luar biasa loh.
walaupun suaminya meninggal waktu itu, tapi dia tetap terus terikat kepada ibu mertuanya. Dia luar biasa loh, ibu mertuanya sudah gak punya apa-apa lagi. Dulunya kaya, sekarang udah gak punya apa-apa. Ternyata dia yang bekerja loh, dia yang mungut jelai, yang cari itu makanan, bawa pulang untuk ibunya. Nah itu tersebar semuanya. Orang mendengar tentang berita tentang Rut, tapi bukan seperti janda yang jelek, pembicaraan jelek, tapi komitmennya itu yang mereka dengar. Dan itu berita sampai kepada Boas. Dan akhirnya Boas tahu, ternyata Rut ini menantu dari Naomi. Dan Naomi adalah sanak keluarga daripada Boas. Dan ketika dia menempatkan dirinya di bawah kaki Boas, Boas sudah tahu, berarti ini tugasku sekarang untuk mengepakkan sayapnya, untuk menaungi dia. Ya. Dari situ Boas sudah langsung berkata kepada Rut. Kita buka dalam Rut 3 ayat 9. Ayat 8 deh, kita mulai dari ayat 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, Boas maksudnya. Lalu meraba-raba di sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Nah langsung, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu, dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu. Kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, bagaimana anakku, bagaimana date-mu, bagaimana hari ini, bagaimana peristiwanya. Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertua itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. Pada saat itu Boas sudah tahu apa yang harus dilakukan. Rut tidak menyampaikan pesan apapun juga. Tapi ketika dia langsung menempatkan dirinya di bawah kaki Boas, Boas sudah tahu ini adalah orang yang harus aku tebus. Dan pada saat itu sebetulnya Rut tidak beroleh kasih karunia. Tidak pantas, tidak layak beroleh kasih karunia. Tidak pantas menerima perkenanan Tuhan. Tapi dia bisa menerima perkenanan itu. Dan sampai terjadi setelah semua orang yang disampaikan Boas ada yang mau menebus. Tapi enggak, orang itu enggak mau karena dia sudah beristri. Karena dia enggak bisa menebus tanahnya saja, lahannya. Dia harus menebus semuanya, serta Naomi serta Rut. Dia sudah memiliki istri, dia tidak bisa menebus. Tapi Boas menebusnya. Dan memang Tuhan nih di sini memberikan suatu perkenanan kepada Rut. Tuhan memberikan suatu perkenanan kepada Rut sehingga ia bisa beroleh kesempatan bertemu dengan Boas.
Dan Boaslah satu-satunya orang yang bisa menebus dia. Dan ketika itu juga Rut pulang dan ibu mertuanya berkata apa? Sudah duduk aja, tunggu aja. Sampai pada waktunya nanti dia tahu kok apa yang dia lakukan. Nantikan saja dia. Ya. Sampai akhirnya pada waktunya Rut dipinang Boas dan menikah dengan Boas. Jadi saudara, mau saya katakan di sini, ketika Rut hidup bersama dengan anaknya Naomi, waktu hidupnya Rut itu nggak banyak, karena anaknya Naomi langsung meninggal. Tetapi Rut tetap hidup bersama dengan Naomi, karena dia sudah terikat, dia sudah berkomitmen. Ya. Saudara mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus, saudara membutuhkan komitmen itu. Seperti Rut hidup bersama dengan suaminya dia yang pertama. Komitmennya dia itu bukan komitmen hanya dengan suaminya dia, tapi dia berkomitmen hidup bersama dengan apa? Keluarganya semua, mertuanya semua, dia hidup komitmen seperti itu. Ya. Dan itu dia teruskan. Hidup bersama dengan Naomi, dia punya komitmen. Kemana kamu pergi? Aku ikut pergi. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Nah, itu suatu komitmen. Bangsa Moab, yaitu dari Rut ini dari bangsa Moab, adalah bangsa yang sebenarnya tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Tapi karena dia hidup bersama Naomi, maka dia beroleh kasih karunia tersebut. Dia bisa. Dan kemudian dia apa? Ikuti perintah Naomi. Dia taat. Ketika dia berkata, aku hidup sama kamu, aku ikut kamu. Berarti saat itu yang menjadi kepala keluarga adalah Naomi. Segala peraturan di rumah Naomi, Rut mentaatinya. Itu harus. Obedience itu penting. Selain daripada komitmen, obedience itu penting. Ketika kita mau hidup dengan Tuhan, kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Dan kita perlu apa? Ketaatan. Segala perintahnya harus kita taati. Kalau kita mau hidup dengan dia tapi kita gak mau taati peraturannya, tidak akan bisa. Rut mau katakan, aku mau ikut kamu, aku mau ikut engkau, Naomi. Tapi kemudian ketika Naomi memerintahkan, ayo kamu sekarang mandi. Dia menolak, enggak aku gak mau. Pakai bajumu, terus pergi ke pengirikan. Enggak deh, aku gak mau ke pengirikan. Aku mau ke kota aja, aku mau ketemu berondong-berondong di sana ya. Kali-kali yang muda, yang kaya-kaya. Masa kita disuruh ke pengirikan? Kotor lagi bu, kan gitu. Kalau dia membantah kepada ibu mertuanya, dia tidak memperoleh langkah selanjutnya. Jadi hidup bersama dengan Yesus Kristus, live with Him, saudara dan saya membutuhkan komitmen. Dan juga obedience, taat, ketaatan. Dan sampai akhirnya ketika Rut ini taat, betul dia lakukan semuanya. Betul omongan yang dia katakan itu, Allahmu jadi Allahku, bangsamu bangsaku. Itu dia ngomong tuh gak cuma sekedar lip service, gak hanya sekedar supaya ya seneng-senengin deh mertua, supaya aku bisa diajak pulang ke rumahnya dia, ke bangsanya dia, sehingga aku bisa kenal orang-orang lain sana. Enggak. Tujuannya dia betul-betul adalah hidup bersamaan dengan Naomi. Nah ini tujuannya di situ. Apapun yang diperintahkan Naomi, dia taati. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Boas. Dan akhirnya dia beroleh apa? Perkenanan Tuhan itu, God favor. Mendapatkan apa? Kasih karunia yang luar biasa. Bayangin gadis Moab. Bukan gadis lagi sih. Orang Moab, perempuan Moab. Ya, yang sebetulnya gak pantas, tidak boleh. Ya, Boas ini adalah orang Yahudi, seharusnya gak boleh menikah dengan bangsa lain. Tetapi itu terjadi. Karena apa? Tuhan mau memberikan kasih karunia, favornya itu kepada Rut dan kepada seluruh keturunan daripada bangsa Israel ini. Tujuannya ada. Rut menerima God favor bukan karena Rut sudah komitmen saja kepada Naomi. Bukan karena Rut sudah obedient saja kepada Naomi. Tapi Rut menerima God favor, itu Tuhan punya rencana, punya tujuan.
supaya dengan pernikahan dari Boaz dan Rut ini, dari keturunannya seterusnya, dia akan menurunkan Raja Mesias tersebut. Amin. Gak hanya sekedar dia, oh ya deh soalnya kamu baik, kamu taat sama mertuamu, kamu dapat ini. Tidak, tapi Tuhan ambil orang yang tidak pantas. Tuhan panggil orang yang tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk orang tersebut. Tuhan punya rencana lebih besar, bukan hanya orang tersebut, tapi Tuhan punya rencana untuk bangsanya, umatnya, untuk segala kerajaan surga. Itu rencananya terjadi. Saudara dan saya adalah orang kafir, orang fasik yang seharusnya tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, aku ini gak pantas terima kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, itu Tuhan punya rencana, tujuan. Bukan buat saudara saja, tapi untuk kerajaan surga. Tujuannya itu. Jadi ketika Rut saja, kenapa kok enggak iparnya yang lain ikutan? Kenapa enggak Orpa ikut juga? Kok cuman Rut saja? Ya. Karena Boaz cuma satu, enggak mungkin kawin dua, ya kan? Enggak mungkin. Karena Boaz cuma satu. Tujuannya Tuhan adalah lewat Boaz ini. Dan kita tahu setelah itu, di pasal yang keempat ayat 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz, Boaz memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan dari Daud keturunannya, Tuhan mengambil garis keturunan, yaitu siapa? Untuk Yesus Kristus. Ya. Padahal ada 2 perempuan Moab, cuman diambil 1, Rut. Saudara, di seluruh dunia banyak orang, tapi saudara yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan punya rencana tujuan. Kalau saudara menerima perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ada purpose-nya, ada tujuannya. Bukan sekedar, oh aku diberkati, ya, panjang hidupku diberkati. Bukan gitu aja. Tapi ada tujuannya untuk apa? Kerajaan surga. Tujuannya adalah melebar luas kerajaan surga. Bukan hidupmu saja. Amin. Rut sangat taat dan obedience karena dia mau hidup bersama dengan Naomi sampai akhirnya dia bisa hidup bersama dengan Boaz. Dan ketika dia hidup dengan Boaz, dia bukan lagi perempuan Moab. Betul-betul apa yang dikatakan, bangsamu, bangsaku. Dia sudah bukan orang Moab lagi. Bahkan dari anak daripada Rut dengan Boaz ini adalah muncul apa? Keturunan daripada Raja Daud. Dan dari keturunan Raja Daud muncul Mesias itu. Jadi Rut bukan lagi orang Moab, tapi Rut adalah orang kerajaan surga. Obedience, komitmen, obedience, maka engkau akan menerima God's favor, perkenanan dari Tuhan. Dan ketika kamu menerima perkenanan dari Tuhan, itu mengubah kehidupanmu. Itu akan mengubah kehidupanmu. Ketika kamu taat, setia, komitmen, maka kamu menerima perkenanan dari Tuhan. Dan perkenanan dari Tuhan itu buat kamu bukan hanya sekedar untuk aksesoris, bukan hanya sekedar untuk pamer, tapi perkenanan dari Tuhan bagi kamu itu akan harus mengubah kehidupanmu. Satu orang diubah, mengubah banyak orang. Satu orang dipanggil dari rumahmu, itu diubah satu orang itu, baru mengubah banyak orang yang lain. Lewat satu orang yang change their life, will be change other life. Satu orang saja yang mau berubah. Kalau misalnya suamimu belum berubah, kalau misalnya istrimu belum berubah, kalau misalnya orang tuamu belum berubah, saudaramu belum berubah, kamulah yang harus berubah terlebih dahulu.
Dengan perubahanmu itulah nanti akan mengubah semua yang ada. Seperti Rut, ketika dia komitmen, ketika dia taat dan setia kepada mertuanya, kemudian dia menerima apa? Perkenanan dari Tuhan. Dan favor perkenanan dari Tuhan itu mengubah kehidupannya. Seorang perempuan Moab kafir, janda, bisa diangkat menjadi istri seorang Boas yang kaya raya, yang hatinya baik, yang orang yang saleh. Itu mengubah kehidupannya dia. Untuk apa? Mengubah kehidupan Naomi juga. Mengubah kehidupan semuanya. Karena apa? Naomi itu berkata, aku sudah gak punya keturunan lagi. Sudah deh orang kata-katain aku dengan jelek. Dengan jelek-jelek sudah. Tapi saat ini ketika dia menikahkan tuh Rut dengan Boas. Boas yang terkenal kaya raya baik semuanya. Tapi dia seorang diri. Baik, generous hatinya. Tapi dia seorang diri. Dengan perjumpaan mereka berdua ini. Berubah satu orang pribadi Rut. Maka perubahan ini seluruh bangsa itu berubah. Amin. Live with him. Kalau engkau hidup bersama dengan Yesus, akan mengubah kehidupanmu. Dan juga akan mengubah kehidupan orang lain. Jadi bukan engkau saja yang berubah, orang lain. Seperti Rut. Ya, saudara, kita pantas enggak sih terima kasih karunia Tuhan? Enggak kan? Siapa yang merasa dirinya pantas? Enggak ada. Tapi kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena kita dipilih dari sekian banyak orang seluruh dunia. Engkau semua dipilih untuk menerima God's favor. Untuk bisa menerima kasih karunia Tuhan. Yang ada tujuannya. Yang there is a purpose inside of God's favor. Yaitu apa? Kerajaan surga tersebar semuanya. Amin. Kalau kita mau hidup dengan Yesus Kristus, bukan sekedar supaya engkau bisa diberkati, dapat mobil, dapat rumah, dapat pelayanan, bisa semana-mana, bisa terkenal. Tidak. Kalau engkau mau hidup dengan Yesus Kristus, ada tujuan Tuhan. Supaya nama Yesus Kristus semakin terkenal lewat kehidupanmu. Tapi kalau tidak ada perubahan, bagaimana bisa terkenal? Ketika engkau hidup bersama Yesus Kristus, harus nampak perubahan di dalam kehidupanmu. Harus betul-betul nampak perubahan di dalam kehidupanmu. Dengan adanya perubahan di dalam kehidupanmu, maka tanpa engkau siarkan siapa yang mengubah engkau, tanpa engkau siarkan Yesus Kristus, orang bisa melihat perubahan dalam kehidupanmu. Orang langsung tahu Yesus yang mengubahnya. Dan dia juga berkata, aku mau dong diubah. Nah, pada saat saya belum bertobat, semua orang tahu saya jahatnya kayak gimana. Semua orang tahu saya kerasnya kayak gimana. Bandelnya kayak gimana. Nakalnya kayak gimana. Orang tua saya tahu. Keluarga saya tahu. Semua tahu. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, boleh dibilang saya tidak beroleh kasih karunia. Tidak pantas. Tapi Tuhan kasih karunia itu. Dan membuat saya bisa bertobat, itu kasih karunia. Sampai saya bisa bertobat, itu saya menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan kemudian dengan saya bertobat, mau bertobat itu kasih karunia. Kemudian ditambahkan lagi kasih karunia. Saya katakan tadi dalam kado ada kado. Ingat, kalau Tuhan kasih kado kelihatannya besar, di dalamnya masih ada lagi. Dibuka masih ada lagi. Dibuka masih ada lagi. Dibuka masih ada lagi. Dibuka masih ada lagi. Itu adalah the gift from the Holy Spirit dari Tuhan. Tapi kalau orang lain kasih kado, langsung cuma satu, langsung dibuka, langsung kelihatan. Dan dipakai langsung habis semuanya. Tapi kalau Tuhan yang memberi kado kepadamu, itu kado seumur hidup. Amin. Hari ini kau buka, masih ada hadiah itu lagi. Besok kau buka, masih ada lagi gift itu. Masih ada. Amin. Kasih karunia kau hari ini kau pakai. Kasih karunia Tuhan hari ini kau pakai. Besok engkau punya lagi kasih karunia itu. Besok kamu pakai, besok masih ada lagi kasih karunia itu. Amin. Kasih karunia itu apa? Give God favor.
hadiah dari Tuhan tidak pernah habis. Tapi kalau uang habis, kalau makanan habis, pakaian pun akan habis. Jadi apa? Memet, nggak muat. Oh ya nggak muat atau gimana, semuanya usang, ya nyusut kayak atau gimana, salah cuci itu kali ya. Tapi kalau kasih karunia dari Tuhan kekal selama-lamanya, itu akan bisa didapat ketika saudara betul-betul mau berkomitmen kepada Tuhan. Ketika saya pada saat itu saya komitmen sama Tuhan, saya deal with Tuhan, saya janji sama Tuhan, saya membuat diri saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia, favornya itu kepada saya. Dia mengubah kehidupan saya. Ada perubahan di dalam kehidupan saya. Perubahan yang sangat signifikan. Yang semua itu sangat, ini gak mungkin. Elka bukan kayak gini. Gak mungkin seperti, sampai orang tua saya tahu, sampai adik-adik saya juga tahu, sampai semua tahu, ini gak mungkin. Dari perubahan saya mengubah keluarga saya. Satu orang yang berubah akan mengubah orang yang lain. Dan mulai papi saya juga ikut berubah. Mulai berubah. Dan adik saya di sini, yang manajer di sini, Pak David Santoso, mulai mengubah, mulai berubah. Dari satu orang yang berubah, itu membawa dampak perubahan pada semua orang. Dan itu tujuannya Tuhan, untuk satu orang mau hidup bersama dengan Yesus, pasti akan ada banyak orang yang hidup bersama Yesus. Amin. Dan ketika saat itu saya hidup bersama orang tua saya masih hidup bersama dengan orang tua saya. Siapa saudara yang masih hidup bersama orang tua? Pasti ngalami deh. Ya, saya dulu waktu hidup bersama dengan orang tua, aduh, setiap hari berkata, nanti suatu saat aku harus keluar dari rumah ini. Aku gak mau di rumah ini. Aku akan punya rumah sendiri. Aku akan mengerjakan sendiri. Aku akan menata semuanya sendiri. Aku gak mau dengan semua apa. Kenapa gak mau? Karena bosan, gak suka dengan rule-nya. Peraturan-peraturannya saya gak suka. Betul kan? Siapa yang masih tinggal sama orang tua? Punya cita-cita untuk keluar dari rumah orang tua. Maunya bebas. Tapi ketika saya, pada waktunya saya diizinkan Tuhan, bisa punya rumah sendiri, dikasih Tuhan rumah, dan saya keluar dari rumah orang tua. Ternyata gak seperti yang saya bayangkan. Memang punya ada semuanya, ya. Tapi ada sesuatu yang missing. Sampai akhirnya mereka saya undang untuk tidur di rumah saya, segala macam seperti itu ya. Gak bisa lagi. Dan Tuhan tahu hati saya. Sampai akhirnya ya dengan usia lanjutnya mereka, akhirnya saya bawa lagi mereka ke rumah saya. Boyong lagi ke rumah saya. Akhirnya hidup bersama lagi dengan orang tua. Hidup bersama dengan Tuhan, saudara tetap harus ikuti peraturan Tuhan. Amin. Tidak bisa aku mau bebas, aku mau suka-suka, gak bisa. Dulu memang pernah kita mau bebas dari orang tua, mau bebas dari segala peraturan mereka. Tapi ketika itu terjadi, gak enak saudara. Tetap ada sesuatu yang kok jadi gak enak ya, walaupun ini. Karena memang sebetulnya Tuhan itu sudah menudung kita dengan segala peraturannya itu. Karena peraturan-peraturan dari Tuhan itulah yang membentuk kita. Yang membentuk kita semakin hari indah, semakin hari indah, semakin hari indah. Kalau saudara mau hidup bersama dengan Tuhan, saudara mau skip itu segala peraturan, saudara tidak akan menjadi semakin indah, semakin indah. Kok diam semua ya? Takut ya dengan peraturan Tuhan? Peraturan Tuhan berikan untuk kita hidup justru semakin dekat sama Dia, semakin indah. Untuk membentuk kita semakin hari semakin harum, semakin hari semakin indah. Manusia rohnya semakin hari semakin indah. Amin. So live with Him, you need a commitment. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus perlu komitmen.
Oh, aku sudah komitmen, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah komitmen seperti ini. Komitmennya sampai kapan? Sampai sampai terakhir, till death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau saudara berkata, aku sudah melakukan komitmen, tapi saudara mempertahankan nyawamu, berarti itu engkau tidak punya komitmen. Kalau kita komitmen pada Yesus, katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya demi namaku, ia akan memperolehnya. Dan ketika kita kehilangan nyawa kita untuk Tuhan, kita memperoleh hidup bersama dengan Yesus Kristus. Live with Him. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sekarang, bukan nanti, kapan-kapan. Nanti aja Tuhan kalau aku sudah dapat jodoh. Nanti aja Tuhan kalau aku sudah dapat ini. Nanti aja Tuhan kalau anakku sudah besar. Nanti aja Tuhan. Gak ada saudara waktu seperti itu. Tapi kalau kita mau hidup dengan Tuhan, now or never. Sekarang atau tidak selamanya. Ya, tapi biarlah kita mau hidup bersama dengan Yesus. Amin. Oke, haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Hidup bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita mau hidup bersama dengan Dia. Berarti juga ikuti rule-nya Dia, peraturannya Dia. Ya, jangan seenaknya kita sendiri, suka-suka kita sendiri, tapi kita harus mau mengikuti segala peraturan Tuhan. Ya, dan semakin hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak peraturannya. Ya, semakin banyak peraturannya. Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, semakin dikit peraturan Tuhan. Semakin jauh lagi, semakin tidak ada peraturan. Semakin jauh lagi, semakin gak ada peraturan. Tapi kalau engkau semakin dekat sama Tuhan, peraturan semakin banyak. Semakin dekat lagi, peraturan semakin banyak. Semakin dekat lagi, peraturan semakin banyak. Untuk apa peraturan itu? Siapa yang tahu? Peraturan Tuhan diberikan untuk apa? Untuk ditaati? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Hah? Apa? Menjadikan indah. Peraturan Tuhan semakin banyak kalau kita hidup semakin dekat sama Tuhan. Bukan kau bebas dari peraturan Tuhan. Banyak orang yang berkata, oh aku bisa bebas. Tidak. Semakin kita dekat hidup dengan Tuhan, semakin kita hidup bersama dengan Yesus, peraturannya semakin banyak. Kenapa semakin banyak peraturan yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita sudah hidup bersama Yesus dekat, kok masih dikasih peraturan? Kenapa sih? Supaya tidak ada yang dapat menculik engkau lagi, supaya iblis tidak bisa menjamah dirimu lagi, supaya engkau tidak bisa keluar lagi. Ada pagar perlindungan di dalammu. Amin? Bisa ngerti? Kalau engkau without rule, hidup tanpa peraturan, aduh itu tempatnya iblis. Siapa yang paling benci dengan peraturan adalah iblis. Iblis paling tidak suka peraturannya Tuhan. Oleh karena itu dia memberontak daripada Tuhan. Jadi kalau saudara tidak suka peraturan Tuhan, saudara adalah anak-anaknya iblis. Dan itu segera akan diambil oleh iblis. Karena iblis paling benci peraturan Tuhan. Oleh karena itu saudara jangan benci peraturan Tuhan. Semakin kau harus apa? Seperti Daud berkata, aku sangat mencintai peraturanmu. Aku sangat merindukan titah-titahmu. Aku sangat suka dengan peraturanmu. Nah, kalau udah kayak gini diam semua deh pasti. Waduh, aku maunya hidup menyerahkan hidupku pada Yesus. Aku mau tidak mau ada peraturan dalam kehidupanku. Tapi kenapa semakin banyak peraturan? Ya, kalau saudara nggak mau ada peraturan, saudara akan ditarik oleh iblis. Iblis menarikmu. Iblis menarik. Sini. Kayak enak di situ. Peraturannya banyak. Kamu kan
harus memberikan perpuluhan toh. Kamu kan harus memberikan persembahan kan. Kamu harus melakukan ini. Di sini, di tempatku tidak ada perpuluhan. Di tempatku tidak ada peraturan segala macam. Sini ikut aku, sini. Ini sedang banyak ini promo-promonya iblis. Kalau saudara mau ikut promonya iblis, ya gak apa-apa. Berarti engkau bukan hidup bersama Tuhan Yesus. Kau hidup bersama dengan iblis. Tapi saya percaya saudaraku semua yang hadir di sini dan juga yang di rumah, engkau mau hidup bersama dengan Yesus Kristus. Dan dengan hidup bersama dengan Yesus Kristus, cintailah segala titah-titahnya. Cintailah segala peraturan-peraturannya. Cintailah segala perintah-perintahnya. Maka engkau akan tetap hidup bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita